Di record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita melaksanakan IHT. Adapun peserta dalam kegiatan ini ada 5 orang. Pak Taufik, kemudian Pak Ilham, Pak Nala Panjaya Putra, kami sendiri Ahmad Guntur, dan nanti sebagai fasilitator atau narasumber Ibu Hajah Nur Arifah. Untuk lancarnya kegiatan kita pada hari ini, itu langkah baiknya kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kegiatan ini langsung kita mulai dengan menampilkan materi, yaitu modul ajar yang akan dipresentasikan oleh Ibu Hajah Nur Arifah. Untuk menghemat waktu, kita persilakan sama Ibu Hajah. Terima kasih waktu dan kesempatannya oleh moderator. Saya awali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan ke Ilahi Robbi bahwasanya kita pada hari ini kita bisa bertatap maya untuk melaksanakan kegiatan IHT yang sudah direncanakan. Untuk materinya adalah tentang modul ajar. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah semuanya Baik, sehat Bu. ya. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Sehat, Bu. Mudah-mudahan selama kegiatan IHT ini Bapak Ibu diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakannya dengan baik. Ini sudah hari keberapa ya Bapak-Bapak untuk IHT ini? Hari kedua atau hari ketiga ya? Hari kedua ya? Hari kedua, Bu. Hari kedua ya. Baik. Nah, seperti yang disampaikan oleh moderator tadi, kita akan sharing tentang modul ajar. Nah, hari kemarin kita sudah belajar tentang ATP. Masih ada yang ingat apa itu ATP? Boleh dibuka mic-nya yang mau menjawab. ATP. Yuk, mangga. Boleh dibuka mic-nya yang mau menjawab. Mungkin Saya, Pak Taufik. Boleh, silakan Pak. Kalau saya tidak lupa, ATP itu alur tujuan pembelajaran. Bagaimana menurut Pak Nala? Pendapat Pak Ilham tadi? Sepakat? Pak Nala masih ditutup mic-nya. Oke deh. Sepakat Bu ya, sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ilham. Ya. Oke, jadi kemarin kita sudah selesai membahas tentang alur tujuan pembelajaran. Nah, hari ini kita lanjutkan dengan bagaimana kita menyusun modul ajar. Ya. Untuk lebih memahami lagi, saya izin share screen, minta tolong ditampilkan untuk paparannya. Oke. Bapak Ibu, untuk modul ajar, nanti setelah paparan materi ini selesai, Bapak Ibu akan membahas beserta kelompok diskusi kecilnya dan langsung mengisi LK yang nanti dilanjutkan dengan presentasi. Nah, sekarang mari kita sharing tentang modul ajar. Nah, modul ajar yang akan kita susun ini adalah untuk produk sekolah penggerak. Artinya kalau dulu kita itu membuat rencana pembelajaran. Nah, sekarang kita itu namanya menyusun modul ajar. Di mana di akhir materi ini juga harapannya Bapak Ibu bisa mengetahui apa sih itu modul ajar, konsepnya ya, kemudian komponen-komponen yang harus ada, kemudian prinsip
serta prosedur penyusunan modul ajar. Nah, kita bahas satu persatu ya, Bapak Ibu. Nah, apa itu modul ajar? Ya, modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Boleh juga dikatakan modul ajar itu merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Nah, kalau Bapak Ibu lihat gambar di samping, itu adalah sasaran tembaknya adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini dengan modul ajar, kemudian ada capaian pembelajarannya, itulah nanti terwujudnya profil pelajar Pancasila. Nah, baik, kita lanjutkan, itu konsepnya. Sekarang kita lanjutkan apa saja yang harus ada di dalam komponen modul ajar. Ya, komponen-komponen yang ada itu ada 3, Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah komponen umum atau informasi umum. Yang kedua ada komponen apa yang kedua? Yaitu komponen inti ya, komponen inti. Nah, yang ketiga ada komponen lampiran. Nah, untuk komponen yang pertama yaitu komponen umum, hampir seperti rencana pembelajaran yang Bapak Ibu buat pada kurikulum 2013, di mana di sana ada identitas, kemudian di sana ada kompetensi awal. Nah, mungkin yang berbeda di sini sekarang ada profil pelajar Pancasila, ya. Kemudian juga ada sarpras, kemudian target peserta didik dan model pembelajaran. Untuk komponen inti, di sini ada tujuan pembelajaran, kemudian pemahaman bermakna. Nah, ini yang berbeda Bapak Ibu ya. Kemudian ada pertanyaan pemantik, ada persiapan pembelajaran, kemudian ada kegiatan pembelajaran, ada assessment, kemudian ada pengayaan dan remedial. Nah, untuk lampiran, di sini nanti ada LKPD, lembar kerja, kemudian ada bahan bacaan, kemudian ada glosarium, dan ada daftar pustaka. 3 komponen ini wajib ada pada modul ajar. Nah, selain 3 komponen ini, dalam penyusunan modul ajar harus sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan modul ajar. Di antaranya yaitu adalah esensial, gitu ya, esensial. Kemudian yang kedua adalah menarik, kemudian menarik, bermakna, dan menantang. Yang ketiga, relevan dan konseptual, dan yang keempat adalah berkesinambungan. Nah, jadi ada komponen dan ada 4 prinsip. Nah, mudah-mudahan dari paparan ini sebagai bahan untuk Bapak Ibu berdiskusi untuk menyusun LKPD, untuk menyusun modul ajar. Saya beri waktu untuk penyusunan, karena penyusunan tinggal melanjutkan yang kemarin ya, tinggal menguatkan, kemudian lanjut presentasi. Mungkin 1 menit untuk persiapan diskusi, maksudnya persiapan diskusi kelompoknya, karena sudah jadi ya LKPD-nya, dengan mempresentasikan. Baik, kelompok berapa yang hari ini mau presentasi? Kelompok A, Bu. Kelompok A. Mungkin sambil menyiapkan share screen-nya, waktu saya berikan kepada kelompok A. Silakan. Ya, terima kasih Bu Hajah Nur Arifah selaku instruktur pada pemaparan materi hari ini. Kami dari kelompok A izin menyampaikan hasil diskusi tentang pembuatan modul ajar. Di sini kelompok A terdiri dari saya, Muhammad Taufik, kemudian ada Pak Ilham dan Pak Nala Atmaja.
izin share untuk pemaparan modul ajar yang sudah kami buat. Silakan, Baik. Pak. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk modul ajar yang kami sudah buat itu dengan judul Kehidupan dan Perubahan Sosial di Indonesia pada Masa Islam. Ini sesuai dengan komponen-komponen yang tadi disampaikan oleh Ibu instruktur, bahwa dalam modul ajar itu harus ada informasi umum. Nah, informasi umum yang kami buat di sini ada nama penyusun, kemudian ada institusinya, sekolah tempat kami mengajar, kemudian tahun disusunnya modul ajar ini, ada jenjang sekolah tingkat SMP, atau kalau dalam fase D, kemudian kelasnya kelas 7, alokasi waktunya 3 jam pelajaran. Kemudian berikutnya ada kompetensi awal. Ini kompetensi awal ini adalah kompetensi yang harus dimiliki, baik itu pengetahuan maupun keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa untuk mengikuti atau bisa melanjutkan ke materi atau topik yang akan kita bahas. Nah, ini kedalaman dari materi ini sangat bergantung kepada kompetensi awal yang harus dimiliki oleh siswa. Kemudian profil Pancasila, pelajar Pancasila sebagai sasaran dari modul ajar, ini ada 6 dimensi yang kami tampilkan, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Sarana prasarana ini menyangkut dengan fasilitas dan bahan yang harus kita siapkan dalam pembelajaran yang akan kita lakukan. Ada proyektor, ada materi berupa PPT, kemudian juga alat tulis dan kebutuhan-kebutuhan lainnya untuk membuat peta konsep. Target peserta didiknya ini kelas reguler yang tidak ada yang mengalami kesulitan belajar. Bahkan menurut data ada 10 orang yang mempunyai gaya belajar visual, gaya belajar visual auditori, dan ada yang memang memiliki pencapaian tinggi. Model belajar yang digunakan pembelajaran tatap muka. Nah, di sini juga di komponen berikutnya setelah komponen informasi umum, yaitu komponen inti yang terdiri dari tujuan pembelajaran. Nah, di tujuan pembelajaran kita mencoba membuat tujuan pembelajaran berdasarkan kepada komponen-komponen dalam tujuan pembelajaran, yaitu adanya kompetensi, yang kedua adanya konten, dan yang ketiga adanya variasi. Ini bisa kita lihat di tujuan pembelajaran yang kami buat, ada kompetensinya menjelaskan, ada kontennya, yaitu tentang materi yang akan kita pelajari, dan ada juga variasi, yaitu bagaimana anak-anak itu bisa menggunakan bahasa sendiri dan membuat peta konsep. Kemudian pemahaman bermakna ini kita mencoba mengkaitkan apa yang dipelajari oleh anak-anak sekarang ini dengan apa yang akan mereka lakukan di masyarakat, artinya kebermanfaatan dari mata pelajaran ini. Pertanyaan pemantik ini berhubungan dengan bagaimana menggali keingintahuan anak-anak dan juga menggali juga kemampuan mereka dalam berpikir kritis, ya, bagaimana memahami materi-materi ini. Kemudian kegiatan pembelajaran terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, serta kegiatan penutup. Nah, kami membuat urutan-urutan dalam kegiatan pembelajaran ini sesuai dengan konsep bahwa peserta didik sebagai sentral dari pembelajaran atau sebagai subjek dalam pembelajaran ini. Mereka berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian di assessment ini berhubungan dengan kemampuan anak-anak kita itu untuk bisa dilihat, ya, bagaimana daya serap mereka dalam mengikuti pembelajaran yang sudah dilakukan. Di sini ada asesmen sumatif dan asesmen formatif, serta bentuknya pun secara tulis maupun secara tak tertulis. Selanjutnya akan disampaikan dan dijelaskan oleh Bapak Ilham untuk
komponen-komponen selanjutnya. Silakan Pak Ilham. Baik, terima kasih. Jadi di sini juga penting untuk kita pahami di modul ajar ini, yaitu kaitannya dengan pengayaan dan remedial. Tentu pengayaan ini diberikan kepada siswa yang tidak tercapai, ya, yang tidak tercapai dari apa yang ditargetkan dalam sebuah pembelajaran. Nah, yaitu ada yang pengayaan maupun yang remedial. Itu di sana setelah diberikan pengayaan dan remedi, ada komponen yang penting juga yang harus dilihat, yaitu refleksi siswa dan guru. Nah, refleksi siswa dan guru di sana ada semacam kesimpulan atau tanya jawab yang terjadi sejauh mana pemahaman siswa dan guru dalam atau konten yang ada di modul. Nah, di komponen selanjutnya lampiran, yaitu dalam bentuk LKS atau lembar kerja siswa. Selanjutnya bahan bacaan guru dan murid. Jadi dalam modul ajar ini tentu harus ditampilkan bahan bacaan guru maupun bahan bacaan peserta didik, sehingga bahan ajar ini atau modul ajar ini betul-betul sesuai dengan yang diharapkan dari pembelajaran itu sendiri. Nah, ini banyak sekali isi dari materi ajar, ya, materi ajar. Kemudian ada komponen glosarium. Nah, di sini ada teori, kemudian ada kata islamisasi, kemudian kesultanan, wali. Nah, juga dijelaskan dalam komponen glosarium. Kemudian yang terakhir sebagai penguat dari modul ajar, tentu dicantumkan daftar pustaka sebagai sumber di mana modul ajar ini dibuat sesuai dengan pendapat maupun sesuai dari hasil ilmiah yang dilakukan oleh para ahli maupun para akademisi ataupun praktisi. Mungkin itu saja Pak Topik penyajian kita. Kira cukup. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan dalam presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih presentasi oleh kelompok A. Kita beri reaction dulu untuk kelompok A. Reactionnya boleh tepuk tangan, boleh jempol ya. Iya, oke. Saya ingin satu masukan dari kelompok B ya, kelompoknya Pak Nala. Mungkin waktunya nggak banyak, mengingat waktu kita cukup setengah menit barangkali. Silakan Pak Nala. Ada yang mau ditambahkan atau mungkin masukan, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Setelah saya mencermati tadi apa yang ditampilkan oleh kelompok 1 terkait dengan modul ajar yang telah dibuat, maka saya melihat di sini modul ajar itu merupakan pengembangan dari RPP, dari kurikulum yang lama gitu Bu ya. Di mana kelihatannya modul sekarang ini lebih komplit daripada RPP. Nah, pada prinsipnya yang saya lihat di sini yang membedakan antara RPP dengan modul ajar sekarang, di modul ajar di situ ada kompetensi awal, kemudian pembelajaran bermakna, kemudian juga ada karakter Pancasila. Barangkali di situ yang tujuan akhirnya nanti adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu yang mungkin saya lihat dari modul ajar ini, Bu ya. Oke, baik. Terima kasih. Baik. Kalau menurut Pak Nala sendiri, yang disusun oleh kelompok A tadi, apakah sudah memenuhi komponen dan prinsip? Oh iya, setelah kita cermati, model yang dibuat tadi itu sudah memenuhi semua komponen-komponen modul ajar, Bu ya. Sudah ada 3 komponen penting di situ, dan
rinciannya dari masing-masing komponen itu sudah terpenuhi menurut saya begitu. Sudah lengkap Sudah ya. terpenuhi ya. Alhamdulillah. Jadi dari hasil paparan kelompok A bisa kita ini ya tarik kesimpulan bahwa tadi sudah lengkap, sudah ada 3 komponen dalam penyusunan modul ajar, yaitu komponen komponen umum, komponen inti dan lampiran, serta sudah mengandung 4 prinsip penyusunan modul ajar. Nah, itu sebagai kesimpulan pelatihan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sudah diskusikan dan dipresentasikan oleh kelompok A, ditanggapi oleh kelompok B, bisa menjadikan semakin pemahaman Bapak Ibu tentang modul ajar. Mengingat waktu juga, mungkin sudah bisa saya akhiri untuk pelatihan sesi modul ajar. Untuk itu nanti saya kembalikan waktu kepada moderator. Saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para peserta, demikian tadi paparan modul ajar yang sudah disampaikan oleh narasumber kita Ibu Nur Arifah yang sangat menarik sekali. Begitupun bahasa beliau sangat lembut dan penuh kasih sayang. Dan sekaligus bisa menuntaskan pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Untuk itu kita berikan apresiasi berupa aplaus sama Ibu Nur Arifah. Untuk menutup doa, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, kita minta kepada Pak Ilham untuk membacakan doa singkat dan bermakna. Silakan. Terima kasih Bapak moderator. Karena sudah diberikan waktu, mari kita menutup kegiatan ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali